Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang hormat saya yang satu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perlu saya sampaikan bahwa pada malam hari ini adalah pengajian rutin, insyaallah, yang disampaikan oleh yang kita, yaitu Al-Ustaz Hafiz Fauzi. Untuk itu saya mohon kepada bapak-bapak, besok saya itu mau menanti cucu saya yang namanya Raden Sahyani bin Lutfi Kurniawan. Untuk itu saya minta doanya saja. Besok jam 10 saya sunatan. Jam 10 sunatan di dokter ya. Untuk itu saya minta doanya, mudah-mudahan cucu saya diberikan nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga dia dapat menjalankan sunatan dengan baik. Saya kira nanti doanya nanti saya minta dengan kiai kita, yaitu Al-Ustaz Hafiz Fauzi SHM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin, mari terlebih dahulu kita membaca sholawat agar ilmu yang kita dapat akan mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Nabi menyatakan orang yang memperbanyak sholawat di dunia, orang itu aksaruhum majlisan yaumal qiyamah. Orang itu akan dekat kedudukannya ma'an Nabi SAW. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Semoga والليل قرص لو
untuk mengikuti sunnah daripada Nabi Allah Ibrahim yang sudah disunnahkan dan juga disempurnakan oleh ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Semoga ananda cucu dari Bapak Haji Hasbi yang bernama Rajab Sahdani bin Lutfi Kurniawan yang insya Allah akan dihitan pada jam 10. Kita doakan semoga proses sidangnya berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga anak tersebut segera diberikan kesembuhan dengan waktu yang sangat cepat sehingga bisa beraktivitas kembali sebagaimana biasa. Dan kita doakan semoga cucu daripada Bapak Hasbi insya Allah dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh. Di haji ini ya al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insan ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi ala barakatil kiram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibul busra salatan tubassiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatina wa talabatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Qala rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin dan jamaah Masjid Jami Darul Falah. Maaf, sering Darul Falah. Mohon maaf. Hadirin dan jamaah Masjid An-Najah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala di mana kita semua bisa hadir ke majlis yang amat mulia, majlis taklim, majlisnya Rasulullah, majlis taklim, majlisnya para malaikat. Sehingga kata Nabi, orang yang duduk di majlis taklim, orang itu akan dijaga oleh malaikat dan hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia menyelesaikan bubar dan majlis taklim, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Malam ini karena waktu yang sangat singkat, kita akan bahas tentang masalah yaitu penyebab turunnya gempa. Tentunya ini kita lihat terjadi berbagai macam fenomena alam. Terjadi di beberapa wilayah atau di beberapa daerah yang sudah dihantam gempa, termasuk musibah yang terus beruntun di negeri bumi kita yang tercinta. Terjadinya kecelakaan pesawat baik udara maupun yang ada di laut,
skala Richter. Tetapi di daerah Garut itu di atas 6,5. Tapi kedalaman di lautnya cukup dalam sehingga gempanya tidak banyak memakan korban. BMKG akan memprediksi gempa ini sampai ke Jakarta. Baik-baik Pak. Baik. Makanya Bapak jangan anteng-anteng. Coba Bapak bayangkan ketika terjadi gempa, ya, ada beberapa bangunan-bangunan yang baru dibangun 5 miliar. Ada sebuah hotel mendem. Mobil-mobil yang baru dibeli 1 miliar mendem. Tidak menyangka manusia akan mendem ketika terjadi gempa. Itu semua adalah rahasia daripada rahasia Allah. Kenapa itu gempa terjadi? Di dalam kitab Riyadhus Shalihin diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu surat Al-A'raf 165. Falamma nasu dzukira bih, ketika manusia sudah diberikan peringatan oleh Allah melalui ayat-ayatnya, lalu manusia perbuatan maksiat, itu Allah tegaskan sangat nyata, sangat gamblang, ya, semua kejadian yang ada di muka bumi itu semua adalah atas izin dan kudrat Allah. Di situ dikatakan bahwa alladzina zalamu, Allah akan turunkan gempa, musibah, azab kepada mereka yang berbuat zalim, kata Allah. Dengan azab apa? Bi azabin ba'is. Ini jelas. Allah akan timpakan mereka yang zalim, yang banyak melakukan perbuatan maksiat di muka bumi Allah, ditimpa bi azabin ba'is, dengan azab yang sangat dahsyat. Coba bayangkan berapa detik sih bumi digoyang? Paling banter 5 detik itu bisa menggoyang dari Cianjur sampai Jakarta. Beberapa Senin yang lalu, barangkali Bapak yang sedang duduk begitu berasanya, hanya beberapa detik itu manusia pada alam kabur gara-gara cuma digoyang. Siti Aisyah pernah ditanya oleh sahabat, wahai Aisyah, bagaimana bumi itu marah? Kata Aisyah, bumi marah ketika banyak masuk manusia yang berbuat maksiat di atas bumi Allah. Terus goyangin aja tuh bumi, di mana banyak manusia joget-joget, banyak manusia yang bermaksiat di bumi Allah, bahkan banyak manusia yang tidak ibadah. Apalagi menjelang sebentar lagi malam tahun baru, saudara. Ini banyak di antara kita umat Islam yang tidak mengerti apa makna tahun baru. Mungkin saudara kita, mungkin tetangga kita, mungkin ada di lingkungan RT kita, mungkin ada di RW, dalam sebuah yang paling luas. Cobalah kita belajar sejarah. Bagaimana Banten waktu itu digoncang ketika mereka sedang asik berjoget-joget, bermaksiat, bermabuk, melakukan pesta minuman keras, berdansa dansi. Maka pada waktu itu Allah goyang bumi itu. Hanya 5 detik, saudara, langsung ambles. Tapi sadarkah manusia? Kebanyakan manusia tidak pernah sadar. Itu kemarin Pak, saya hari apa itu kemarin, hari Kamis kalau nggak salah, jam 7 lewat 52 itu terjadi gempa lagi daerah di puncak, nyambung ke Cianjur. Bayangkan, ada apa ini sebetulnya? Mungkin manusia sudah banyak dosa. Tanyakan rumput-rumput yang bergoyang, kata Ibnu Kiai, saudara. Betul tidak? Iya. Inilah manusia, udah dikasih peringatan masih kecil. Tuh lihat
Situmorang RC. Kira-kira Dr. Situmorang orang mana? Orang mana? Orang Batak. Tapi punya titel RC dia. Dia alumni Timur Tengah, Mesir. Dia buka pecinya. Dia itu udah beberapa tahun lalu melakukan survei tentang misionaris yang ada di daerah Cianjur, Sukabumi dan sekitarnya. Itu bapak-bapak haji begini pakaian, begini Pak, begini semua, pakai begini, sorban begini semua. Lalu situ orang gara-gara Batak, kebetulan pasturnya itu pendetanya dari Batak. Dia kata gini, Bang, udah berapa banyak yang kau murtadkan? Oh, satu kampung itu, ya Cilanjang udah banyak yang murtad. Bagaimana caranya kau murtadkan orang Islam? Paling gampang murtadin orang Islam, paling gampang. Di macam Pak Dede masih muda, dipanggil nama timnya, Pak Dede, ente kan punya motor, dikasih motor, yang penting murtad ya, siap, terbaru. Kalau yang tua dikit, misalnya kayak jabatan dari sini, ini tua kayak dokter, Pak, bapak udah tua, bapak kan gak punya sawah, tuh satu petak dikasih sawah, murtad gara-gara beberapa itu. Coba bayangkan saudara, ini yang berkata siapa? Dr. Situmorang RC. Dan itulah yang protes, bukan orang Pak. Dia datang lagi ke Sukabumi, ada gereja paling cakep, kayak gereja katedral Pak, dekat Istiqlal. Ngapain Bang gereja bagus banget? Kalau bukan jemaatnya, penduduk situ, termasuk penduduk yang dari luar. Berarti Allah tidak salah menurunkan azab lantaran manusia berbuat maksiat dan murtad dari adab Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ini pakaian surat Al-Quran Al-A'raf 165 sudah dikasih peringatan masih ngeyel, maka kata Allah akan diturunkan kepada orang yang ngeyel apa? Ta'akhadnahum bi'adzabin ba'is bima kanu yafsukun, lantaran mereka sudah banyak berbuat perbuatan fasik, keluar dari ajaran Islam, lantaran mereka sudah banyak berbuat dosa maksiat, maka Allah turunkan azab. Betul banyak banget Pak di Al-Quran tentang turunnya azab, penyebabnya banyak. Saya kesempatan ini cuma ngutip satu hadis. Hadis yang diriwayatkan di situ ada dari Ibnu Majah, di mana hadis ini adalah sahih sanadnya. Baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ngumpulin itu kaum muhajirin dan kaum ansor. Wahai muhajirin, kumpul kata Nabi. Ada berita apa ya Rasul? Berita penting. Orang-orang ansor udah kumpul. Jadi waktu itu Nabi melakukan halaqah taklim. Itu di Masjid An-Nabawi, Masjid Madinah. Kumpul ceritanya. Orang ansor, mereka adalah penduduk asli daripada masyarakat Madinah. Kaum muhajirin, orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa yang disampaikan oleh Nabi sudah 14 abad yang lalu, Nabi sudah memprediksi ada 5 perbuatan yang mengundang azab pada Nabi. Ada berapa Pak? Ada berapa? Yang ngomong siapa? Ustaz apa Nabi? Bukan Ustaz, ngomong Nabi. Ada. Ini kadang-kadang orang kafir nyalain Ustaz. Ini bukan Ustaz ekstrim. Ada semuanya. Supaya ente pada sadar. Yang ekstrim hati ente tertutup dari kebenaran. Kenapa hatinya tertutup dari kebenaran? Karena orang itu tak pernah duduk di majlis taklim. Orang itu jauh daripada ulama. Orang itu jauh dari Al-Quran. Ditutup hati dari kebenaran. Betul atau tidak? Coba ente lihat aja. Orang kafir mah betah di masjid. Maka yang betah di masjid ini ciri-ciri hamba Allah yang
iman. Amin. Orang kafir bertanya di dugem minuman keras, ambil mabuk, kemudian minum penetrasi, joget-joget sampai pagi. Coba kita saudara, inilah kebutuhan kita. Kalau kita mati, ini bagian amal yang bocor untuk membantu kita. Amin. Ilmu yuntaba'ubih, ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Amin ya Rabbal. Makanya kalau orang ngaji, insya Allah ada jalan untuk menuju kebenaran. Apa kata Nabi saudara? Kita sampai jam berapa di Isya? Jam 7 lewat 15. Oke, masih banyak. Nabi manggil orang-orang muhajirin bersatu dengan kaum Ansor. Khomsun itu bahasa Arabnya ada 5 kata Nabi. Kalau kita pernah duduk di madrasah, wahidun 1, isnaini 2, salah 1, arbaun, khomsun 5. Kata Nabi ada 5, sampai Nabi mengucapkan tangannya. Ada 5 penyebab turunnya azab kata Nabi. Ada berapa? Ada 5. Khomsun ada 5 kata Nabi. Ijab tuliyahum bihinna, kalian akan ditimpa azab, kalian akan ditimpa musibah, kalian akan ditimpa bencana kata Nabi. A'udzubillahi min dzalik. Sampai Nabi istighfar, ya Allah aku berlindung jangan sampai ketemu 5 ini kata Nabi. Termasuk kalian wahai kaum muhajirin. Ya masyaallah muhajirin, wahai orang-orang muhajirin, dengarkan Nabi. Nabi memberikan ceramah di Masjid Madinah waktu itu. Ada 5 penyebab mengundang azab Allah. Ada berapa? Ada 5. Jadi Nabi itu kalau ngajar 3 kali di bulan, ada hasil-hasil. Supaya apa? Hatta Tuhan, supaya dipahami oleh jamaah. Ada berapa Pak? Ada 5. Yang pertama, ya, kata Nabi, berlindunglah kalian terhadap musibah yang akan turun, supaya kalian antum dikuhuna, kalian jangan sampai ketemu, jangan sampai berjumpa, jangan sampai melakukan 5 perbuatan kalau kalian pengen jauh dari azab Allah. Itu pesan Nabi kepada kaum muhajirin dan Ansor. Yang pertama, apa ya Rasul yang menyebabkan turunnya azab dan musibah? Kata Nabi, lam tazharil fahisyata fi qaumin qattu hatta yu'linu biha illa fasha bihim at-ta'un wal awja'u allati lam takun madar fi aslafihim alladziina madar. Ini ucapan Nabi panjang banget. Saya terjemahkan dengan bahasa yang sempurna. Bahasa kitanya, kata Nabi, apabila perbuatan dosa, yaitu perbuatan dosa berzina, perbuatan prostitusi, perbuatan mesum dilegalkan, termasuk LGBT, itu kata Nabi bahasa kitanya. Ya, sebab udah ada LGBT zaman kaum Nabi Lut. Itu orang-orang begitu melakukan LGBT langsung turun itu hujan batu, udah gede banget. Lah kita mah dulu kan hujan es pada nanggakin, betul nggak? Bu ngapain Pak? Hujan es kecil-kecil buat apa? Lumayan tidak bersirop. Lah itu udah gede banget, bakal pada hancur. Itu Pak. Apabila merajalela perbuatan mesum, perbuatan maksiat, zina dilegalkan kata Nabi, miras dilegalkan, narkoba dilegalkan, maka di situ dikatakan illa asyahun bin ta'un, akan diturunkan azab penyakit ta'un kata Nabi. Penyakit ta'un, ta'un itu azab kata Nabi. 2 tahun 3 Maret diperingatkan hanya gara-gara COVID, betul nggak? Ngapain kita? Diam di rumah. Bahkan ada orang Islam gara-gara COVID karena bersembahyang, ada mas nggak bersembahyang, masjid ditutup. Kalau berjatuh bilang masjid ditutup, kagak ditutup, cuma
berarti undang azab Allah. Kemarin datang ke LGBT pada tamu yang dari Barat mau diundang manusia LGBT ya. Itu macam-macam aja yang botak-botak ada Pak. Gara LGBT lah orang pada susah, orang kena musibah di Cianjur, dia joget-joget di gedung Bung Karno sambil berpidato. Bapak-bapak hadirin semua, generasi sekalian, kalau ente besok cari presiden, cari yang uban palanya putih, gepek itu, uban palanya putih, cocok katanya presiden, karena uban palanya putih, dia adalah orang jujur, dia keren sama kakaknya, berarti lu palanya hitam, kakaknya cocok, nggak pernah keren sama ayahku, kan bego duit itu Pak, bego Pak, bego Pak, orang pada sedih no. Pada sedih Pak, rakyatnya hancur, 300 lebih mereka, belum yang pada mendem, mereka joget-joget Pak di atas penderitaan saudara-saudaranya yang sedang dihantam musibah. Maka tidak mustahil turun azab. Satu, lantaran banyak perbuatan maksiat, mesum dan sebagainya, kata Nabi akan turun penyakit taun. Wal dan penyakit-penyakit yang aneh kata Nabi akan muncul. Allati lam takun madun fi aslabihim alladzina madu. Penyakit-penyakit itu tidak pernah terjadi pada zaman Nabi. Penyakit-penyakit itu tidak pernah terjadi pada generasi sebelumnya kata Nabi. Kecuali generasi yang sudah banyak melakukan maksiat akan turun penyakit taun. Alhamdulillah ya. Pantas Nabi menyampaikan na'udzubillah min dzalik. Aku berlindung semoga aku tidak mendapatkannya kata Nabi. Terus bagaimana? Itu kaum hadirin. Mudah-mudahan kita tidak mendapatkannya. Yang kedua, saudara, waktu kita masih ada 15 menit lagi, betul nggak? 20. Yang kedua, sahabat muhajirin nanya, apalagi yang kedua ya Rasul? Kata Nabi, yang kedua, walam yanqusul mikyal wal mizan illa uhidu bisirik wasiddatil mu'nati wa ju'is sultan alaihim. Yang kedua, yang menyebabkan undangnya ajab. Jadi ajab diundang, ya, bukan datang. Di sana dikatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak pernah mengajab satu kaum, satu masyarakat kalau di dalam masyarakat itu masih cinta daripada ajaran Nabi kita Muhammad. Tidak akan turun ajab kalau masyarakat masih cinta. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan nurunin azab kalau masyarakatnya banyak yang istighfar kepada Allah. Kalau kita banyak istighfar, ajab jauh, saudara-saudara. Maka kalau pengen menjauhkan ajab, pertama ikuti ajaran Nabi Muhammad, memperbanyak istighfar, itu cara menangkal azab. Kemudian yang kedua, apalagi yang menyebabkan turunnya azab, walam yanqusul mikyal wal mizan. Apabila di tengah masyarakat sudah tidak ada lagi kejujuran, sudah tidak ada lagi keadilan, yang ada kecurangan dan kebohongan kata Nabi. Baik-baik, kalau sudah ada kecurangan, kebohongan, kebatilan disulap menjadi sebuah kebenaran, kebenaran disulap menjadi sebuah kebatilan, orang yang jujur disingkirkan, orang-orang yang tidak jujur malah direkrut menjadi pejabat-pejabat mereka. Ada nggak pejabat sekarang? Ada Pak? Ada. Yang mana orangnya? Bapak jawab sendiri aja. 4112 kemarin ada yang di Taman Mini, Masjid Aktif. Zaman Anies di mana? Patung kuda. Betul Pak? Dekat Monas. Disingkirin sekalian aja ke Bekasi sono. Sekalian aja masuk sono ke Bogor. Udah pindah sono Cianjur aja. Ya Allah. Jadi apa maknanya? Mereka kada senang siar dan
sebuah kebatilan, kecurangan. Apabila ini terjadi, illa ukhizu bisinin, melainkan akan diturunkan azab, kata Nabi. Dengan apa? Krisis pangan. Krisis apa? Pangan. Ya. Bagaimana Bapak bisa merasakan harga-harga melambung tinggi? Betul nggak? Bapak bawa duit 200.000 masuk supermarket, ya masih gede gitu tentenannya. Betul nggak? Secuplik supermarket kalau jual plastik, berapa? Makanya Bapak kalau datang supermarket siapin plastik. Kalau nggak plastik dari apa tuh, dari ini tahu suruh beli sekarang. Maka itu krisis pangan sudah kita rasakan saat ini akibat kecurangan yang terjadi. Ya. Kemudian apa lagi? Wasiddatil mu'nah, kurangnya segala macam sandang pangan hampir sama. Jadi masyarakat ditimpa krisis kemiskinan. Ini anaknya Nabi. Itu azab juga, Pak. Kalau kita sudah sulit sandang pangan, harga-harga melambung tinggi, ini sebuah azab teguran oleh Allah. Orang kaya no problem, dia punya duit. Orang bangsa, orang susah, nggak berani dia pergi ke supermarket. Betul nggak? Kadang-kadang ada orang yang kesian gitu. Ibu dari mana? Daerah situ, Ustaz. Belum makan 3 hari. Kenapa, Bu? Lagi saya nganggur, jadi petani desa, petani yang gabung, nggak panen, dicabut oleh Allah. Itu dimaksud dicabut keberkahan. Kalau terjadi kecurangan yang dilakukan oleh orang-orang yang berkuasa, kata Nabi. Nah, untuk bilang ini yang kedua penyebabnya turunnya azab karena tidak ada keadilan. Yang ketiga, wajuris sultan alaihim, ketika terjadi ketimpangan di tengah masyarakat, tidak ada keadilan, mengurangi segala macam timbangan, akan dimunculkan juris sultan. Sultan itu artinya penguasa. Apa itu sultan artinya? Penguasa, sultan. Ya, jur itu asalnya penguasa yang brengsek, kata Nabi. Penguasa yang apa? Yang brengsek. Jur itu penguasa yang jelek. Akan dimunculkan penguasa, pemimpin yang jur, kata Nabi. Alaihim, di tengah masyarakat itu. Na'udzubillah min. Nah, itu udah 2. Jadi yang pertama, apabila merajalela perbuatan mesum yang sudah dilegalkan, maka akan turun azab, kata Nabi. Ya, itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Penyakit taun, penyakit yang belum pernah terjadi pada generasi sebelumnya. Yang kedua, ketika tidak ada keadilan, yang muncul kecurangan akan dimunculkan pemimpin yang pemimpin yang tidak pernah care kepada rakyat dan masyarakatnya. Tuh, jadi kita lihat, rasakan sekarang. Betul atau tidak? Kita yang rasain sekarang. Makanya saya pesan besok 2024, Bapak nggak usah kemana-mana, pilih Anies. Pilih apa? Makanya dia tertawa. Pilih Anies, sudah itu aja, Pak. Cari. Allah Akbar, takbir. Ini kan ada orang hebat nih. Pokoknya paling bejat, gue bilang. Ya, pokoknya orang kata jujur masih lebih otak perak, gue bilang. Nah, untuk bilang ayo kita dukung. Bapak setuju dengan Anies jadi presiden. Bahkan sekarang Pak Prabowo jadi wakil. Kenapa jadi wakil? Udah gak ada laku di Surabaya. Jadi wakil, udah ketemu sama Nasdem. Yang pada deh. Waduh, Pak, insya Allah doain Anies jadi presiden. Amin. Amin, Pak. Gak usah takut-takut. Nanti kabar lagi bela negara. Mau dikuasai oleh yang ketiga. Saya bukan yang ketiga. Ini Nabi mengatakan, Nabi itu tepat prediksinya, Usman. Tepat banget Nabi prediksinya. Yang mengundang ada 5 penyebab. Yang ketiga, kita kejar waktu.
illa muni'ul qatra minas sama walau lal bahaim lam yumtiru minas sama. Panjang sekali hadis Nabi. Nabi itu ada yang panjang, ini urusan musibah panjang Nabi ngomongnya. Ya, saya ini sebagai ustaz hanya menyampaikan apa yang tertera dalam hadis. Betul tidak? Karena bisa ustaz marah-marah, nggak ada. Ayat Allah itu adalah wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ayat Allah itu nggak bisa dipelintir, saudara. Ada cetakan Quran yang baru ini, buka surat Al-Kahfi ayat 8. Itu dirubah. Ada kalimat ain dirubah menjadi ha. Maknanya beda kok. Siapa yang merubah ini? Coba satu huruf di Al-Quran dirubah akan bisa bermakna beda. Misalnya dalam Al-Quran ada kalimat nikmah, pakai ain, nikmah artinya apa? Kenikmatan. Dirubah pakai kop, nikmah, sengsara, penyakit. Tuh, makanya begitu unggulnya Al-Quran, gak bisa dirubah-rubah. Kemudian di sini dikatakan yang ketiga, apalagi yang menyebabkan mengundangnya azab, walam yamna'u zakata amwalihim, ketika ada orang diberikan oleh Allah kelebihan harta. Nih, sebab manusia itu ada yang kaya, ada yang miskin, betul nggak? Ada yang kaya, ada yang kaya punya kewajiban apa? Zakatul amwal, membayar zakat. Itu kata Allah. Apabila orang kaya diberikan kelebihan harta, ketika datang nisab, kalau nisab apa? Nisab itu artinya ukuran dalam ilmu fikih. Haul ketemu tahun, ya Pak. Ketika sudah cukup hitungan kalkulasi hartanya, dia masuk muzaki, kemudian sudah haul, wajib kena zakat. Sama juga Bapak punya mobil, punya kendaraan motor, Bapak tiap tahun kenapa? Pajak. Betul nggak? Betul nggak Bapak? Punya mobil 3 biji, satu mobil 3 juta pajaknya. Mobil yang di atas tahun 2012, 2014 3 juta paling murah. Apalagi yang mobil yang Alfa, wah itu menjadi tanya. Wow, 3 mobil Alfa, dia bayar pajaknya 10 juta, 1% dari harga mobil kena Alfa 1 miliar. 300 juta, 3 juta. Yang satu lagi 400 juta, 4 juta. 1 tambah 7, 17 juta. Mau kemana Pak? Mau kemana Pak? Ini Pak Ustadz mau bayar pajak. Berapa? 17 juta. Nah, kenapa? Takut ditilang, takut didenda.